warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Karmila dari kelas D Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tugas kelima dari pengantar pendidikan, yaitu materi landasan pendidikan dan penerapannya. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi landasan pendidikan dan penerapan ini? Nah, yang pertama, yaitu landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah suatu yang mendasari atau yang menjadi dasar atas berdirinya suatu bangunan. Misalnya, suatu rumah memerlukan suatu pondasi agar rumah itu tetap kuat. Begitu pula dengan pendidikan. Jadi, landasan pendidikan pada hakikatnya adalah dasar-dasar titik-titik pihak yang melandasi operasionalisasi sistem pendidikan. Nah, dalam materi landasan pendidikan ini ada beberapa landasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha mempelajari masalah-masalah pokok pendidikan seperti arti pendidikan, tujuan pendidikan, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya. Filsafat sendiri bersumber dari bahasa Yunani philein yang artinya mencintai dan sophos yang artinya hikmat atau arif. Yang kedua yaitu dasar psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak, titik pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, karena aspek kejiwaan tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis pemahaman tumbuh kembang manusia sangat penting sebagai bekal dasar untuk memahami peserta didik dan menemukan keputusan dan tindakan yang tepat dalam membantu proses tumbuh kembang itu secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu landasan histori. Landasan histori merupakan sejarah atau histori keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan tersebut melahirkan studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa lampau. Yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Pada landasan ini, saya akan membahas dua landasan, yaitu landasan sosial dan landasan budaya. Landasan sosial yaitu dasar sosiologi berkenan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses ilmiah dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat yaitu sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Sedangkan landasan budaya itu kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dan kelestarian dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan melalui jalan pendidikan. Pertama yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Dalam landasan ini kita akan membahas dua landasan, yaitu pengertian landasan iptek dan yang kedua pengertian landasan iptek sebagai landasan ilmiah. Yang pertama, pengertian landasan iptek. Landasan iptek merupakan kebutuhan pendidikan yang mendesak, cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang berprofesional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan landasan ilmu dan teknologi, tetapi juga ikut menyiapkan sorotan manusia yang sadar ilmiah dan teknologi, dan calon pakar ilmiah dan teknologi itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan mengembangkan ilmiah dan teknologi tersebut. Yang kedua yaitu pengertian iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Lembaga pendidikan, utamanya pendidikan jalur sekolah, harus mempunyai, mengakomodasikan dan mengantisipasi perkembangan iptek. Next, yang terakhir yaitu landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang tidak dapat dirubah isinya. Bahkan terdapat tujuannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yang menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terdapat pula di pasal 31 dan 32 Undang-Undang Dasar. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan pasal 31 ayat 2 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan gerakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Jika tidak berhak, menuntut pemerintah dengan undang-undang tersebut. Materi yang kedua yaitu penerapan landasan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Di dalam metode kualitatif digunakan dua cara lagi, yaitu eksperimen dan survei. Kirimin atau sabtu merupakan penelitian yang melakukan kegiatan berupa observasi, wawancara, dan angket yang dilaksanakan di lingkungan sekolah untuk memperoleh data untuk membandingkan dua variabel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data hasil observasi dan angket imitasi berupa foto dan video adalah sebagai lampiran di akhir penelitian. Titik kumpul pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi wawancara. Teknik observasi dalam penelitian yang digunakan untuk mengamati lingkungan sekolah. Data yang diperoleh berupa foto dan catatan hasil survei langsung dibawa ke sekolah. Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan yang dianut oleh setiap negara akan mewarnai operasionalisasi pendidikan yang baik, menyangkut isi skema bentuk struktur kurikulum, maupun komponen pendidikan yang lain. Tampaknya, terdapat kolerasi antara sistem pendidikan dan tingkat kemajuan dan kebudayaan suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Makin tinggi kebudayaan suatu bangsa, makin tinggi dan makin kompleks proses pendidikan terdapat pada bangsa yang bersangkutan. Titik upaya pendidikan sebagai suatu sistem, dengan demikian, akan selalu relevan dalam kurung gayut pada landasan yang digunakan dalam proses pendidikan. Titik landasan pendidikan pada hakikatnya adalah dasar-dasar titik pijak yang melandasi operasionalisasi sistem pendidikan. Titik landasan pendidikan secara umum mencangkut landasan, yaitu landasan filosofil, psikologis, historis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, dan landasan yuridis. Penerapan landasan pendidikan di sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional khusus. Itulah tadi presentasi dari saya dengan materi landasan pendidikan, mata kuliah pengantar pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.